Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip Noom. Kali ini gue mau bagi tutorial buat teman-teman elektro yang sering bepergian bawa power supply portable ya, seperti ini. Di sini gue mau jawab pertanyaan untuk temen gue. Pertanyaan itu, bisa nggak bikin portable power supply yang kecil, voltnya itu bisa nyampe 60 volt tapi dengan trafo 30, outputnya 30 volt, karena dia sering bawa power supply portable seperti itu tapi voltnya gede untuk kerjanya dia gitu. Jadi untuk mempermudah lah gitu, karena yang biasa kita pakai itu kan kalau di voltnya gede itu biasanya trafonya gede-gede. Nah dia kan kalau bawanya gede itu terlalu riskan, berat gitu ya. Nah dia mau bawa seperti ini, voltnya besar, ampernya sekitaran 3 ampere. Gimana cara ngatasinnya itu? Oke, tonton terus di channel Cundip Noom, jangan sampai di skip, jangan sampai dilewatin, tonton terus. Oke bro, kembali lagi di channel Cundip Noom, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Di sini gua ada power supply yang udah gua rancang, udah gua buat untuk jawab pertanyaan dari teman gue itu. Dimana di sini gua punya power supply portable ya. Portable ini sangat kalau gue bilang sih kecil banget ya, gampang dibawa-bawa. Di sini gue pakai model terminal blok gitu ya. Bisa ini, kalau ini bisa dicabut untuk pakai AC cord. Oke, kita buka di dalamnya seperti apa. Kita buka dalamnya itu. Kenapa ini gue pakai trafo output yang 30 volt. Terus ampernya itu sekitar 3 ampere, 3,5 lah, 3,5 ampere. Nah, banyak kan dari kalian itu kan pakai yang trafonya yang besar 60 volt. Trafo 60 volt itu sangat mahal, begitu besar. Nah ini saya menjawab pertanyaan teman saya itu, dia fungsinya itu untuk dibawa ke mana-mana gitu. Nah oke, di sini saya udah buka, udah bongkar. Sebelumnya kita colokin dulu, nanti kita lihat voltasenya. Ini saya pakai masih AC ya, AC. Untuk merubah jadi DC, kalian bisa pakai jenis ini ya, pakai ada rangkaian lagi, pakai dioda bridge. Dioda bridge itu dari AC ke DC. Nah nanti ini dari 60 volt ke DC-in dulu, dari 60 volt DC nanti pakai filter. Nah kalian di sini bisa pakai ngerancang pakai sistem step down, bisa pakai step down. Step down itu fungsinya dari 60 volt bisa kita mainin sampai berapa volt gitu kita mainin. Jadi kalian punya power supply portable 60 volt dengan bisa di adjustable untuk berapa voltnya. Biasanya untuk kalian-kalian yang mau pakai, untuk kalian yang elektro biasanya tuh sangat dibutuhkan sekali ini, karena untuk ngetes alat-alat itu pasti sangat digunakan sekali. Kenapa saya nggak pakai model step up? Saya pakai model step up itu punya kerugian, bukan kerugian, kurangan. Jadi kurangannya itu ketika kita mengadjustable dari 12 volt ke 60 volt itu biasanya nggak kuat. Dia biasanya nggak kuat. Nggak kuatnya itu ya karena untuk di step up itu pasti dia punya loss, energy loss itu. Nah energy loss itu nggak, kalau untuk tegangan-tegangan besar itu nggak bisa. Kalau untuk kecil nyalain LED ya mungkin bisa. Oke, kita coba nyalain.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ambil multitester dulu. Karena dia masih AC, kita adjustable ke AC. Di sini bisa saya perlihatkan. Ini AC. Oh. Oke. Saya ini bisa kalian lihat ya. Udah saya zoom. Kita main di untuk di elektronikanya aja ya. Di elektronika itu kita cek output. Ini saya cek output ya. Nah, bisa terlihat nih. Nah, ini 60 volt, lihat. Bisa terlihat 60 volt. 60 volt. Nah, kita cek lagi untuk di trafo masing-masing trafo. Kita cek masing-masing trafonya itu sekitar di sekitar 36. Ini trafonya 24. Kenapa di trafo 36 dan trafo 34? Karena saya mau pakai trafo ini, trafo yang berbeda. Trafo berbeda itu jadi saya beli di tempat lain sekitar 36. Nah, ini pakai yang 25 volt, satu lagi 25 volt. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalian bisa lihat di sini. Oke, ini bisa kalian lihat. Di sini output, ini output ya. Ini yang kecil ini sini output. Outputnya itu saya saya serikan. Saya seri dengan trafo yang ada di depannya ini. Jadi yang ini 36 volt, saya serikan dengan di depannya ini 12 volt. 24 25 lah. 24 25. Kemudian outputnya itu kita masuk ke fuse. Fuse ini fungsinya untuk kalau ada shorting terlalu besar dari ini ya, jadi bisa putus, jadi nggak kebakar trafonya. Kemudian masuk di output. Nah, untuk AC-nya, inputnya ini saya paralel. Ini sama ini saya paralel. Ini lihat ada kabel nih masuk sini, keluar ke AC. Ini L-nya masuk sini, keluar masuk ke AC. Nah, dari input kemudian di primer sekunder masuk ke dalam sini, kemudian di outputnya itu kita diserikan, output diserikan, serinya masuknya seperti ini nih. Biasa kalau di trafo itu kan ada 0 ada 1 ya, masuk di 0 keluar ke sini ke mana, ke output yang udah 60 volt, dan dari 36 masuk ke nolnya yang punyanya 24. Nah, dari nolnya itu masuk lagi ke output keluaran. Jadi ini kalau bisa dicek ini seperti ini nih. Nah, tuh 60 volt outputnya. Untuk trafo sekunder trafo yang 24 kita lihat di sini dipakai 24. Yang keduanya kita pakai trafo yang 36. Oke. Nah, situ untuk kalian-kalian yang untuk pengen membuat lebih ini lagi, mau pakai DC 60 volt. Nah, di sini bisa kalian tambahkan untuk ininya ya, untuk apa? Dioda bridge, filter dari elko pasti di sini banyak ada filter. Itu bisa kalian pasang di sini atau mau di atasnya, terserah. Nah, nanti outputnya. Nah, output dari itu kalau kalian mau pakai adjustable, kalian bisa pakai step down dulu. Masuk ke step down dulu baru keluar output. Dari output itu nanti kalian bisa adjustable main di sini. Biasanya sih kalau adjustable itu biasanya dari 1,5 bisa sampai 60 lah, 60-an. Enggak 60-an, maksudnya 50-an gitu. Nah, ada pertanyaan nih.
Bang, bisa nggak kalau yang kecil-kecil? Nah, ini sebenarnya menjawab dari ini ya, dari pertanyaan-pertanyaan kalian ya. Kalian bisa pakai trafo yang lebih kecil lagi. Misalkan pakai trafo 0,5. Saya nggak butuh ampere besar, Bang, tapi saya butuh tegangannya bisa nyampe 100. Nah, 100 itu kan di pasaran itu gede-gede trafonya. Gede-gede. Dan juga itu mahal, biasanya ratusan ribu. Nah, kalian bisa pakai trafo yang kecil-kecil itu, kecil-kecil. Nanti kalian outputnya itu kalian ini aja serikan. Misalnya kalian punya trafo ukuran kecil gitu. Kecilnya misalkan outputnya cuma 12 volt, ampere cuma 0,5, atau enggak 36 volt, ampere cuma 0,5. Kalian mau bikin 60 volt, kalian bisa. Mungkin ini lebih kecil lagi, bisa kecil lagi. Karena kan saya ini memakainya ampere lebih besar. Dimana trafo itu semakin besar ampere, dia akan semakin besar gulungan, dan semakin besar untuk dimensinya. Nah, oke, ini udah saya perlihatkan, udah saya contohkan. Bisa nggak pakai trafo 60 volt dengan trafo 30 volt? Jawabannya bisa. Ini bisa kalian lihat di video saya. Ini bisa kalian lihat, bisa kalian praktekkan. Biasanya untuk kalian-kalian yang ini ya, biasa ngotak-ngatik elektronik itu biasanya pakai trafo-trafonya kecil. Bukan trafo sih, power supply kecil. Jadi enak gitu. Kebanyakan kan kalian pakai step down, pakai step down atau enggak step up gitu. Kadang step up itu punya kekurangan, dia kalau untuk beban yang berat itu dia agak susah gitu. Misalnya 12 volt di step up sampai 60 untuk membaca beban yang 60, tapi kalau bebannya itu agak besar itu agak sulit. Dia pasti panas. Yang kedua, yang pernah saya rasain itu pertama meleduk ya. Jadi panas IC-nya itu. Tapi kalau kalian pakai ini, kalian udah nggak usah mikirin untuk ininya, untuk untuk dia kuat apa enggak, karena emang disesuaikan 60 volt, tapi kalian turunin pakai step down itu pasti bisa. Karena ini saya udah pakai lama banget, saya pakai sering banget. Kenapa saya nggak pakai dioda bridge di dalamnya? Karena saya pengen ini aja berbagi share. Tapi nanti saya mau bikin konten untuk masukin ini jadi 12 volt, saya tambahin LCD, saya tambahin ini, pokoknya pakai compact banget. Buat kalian-kalian yang untuk orang-orang elektro itu sangat bagus banget. Sampai jumpa di sini dulu konten saya hari ini, untuk berbagi dengan teman-teman, untuk teman-teman elektro, pertanyaan-pertanyaan elektro sering saya jawab di konten ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis komentar. Pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin kalian masih bingung, yang mungkin kalian masih belum paham gitu, di komentar aja. Nanti saya luangkan waktu untuk bisa menjawab semuanya. Oke, jangan lupa like and subscribe untuk channel Cumditno Om, untuk mengembangkan channel-channel lainnya, untuk mengembangkan channel ini bisa lebih besar lagi. Karena channel besar itu tanpa penonton, tanpa like, tanpa subscribe itu tidak ada artinya. Oke, salam Cundip Om.